Halo semuanya, kembali lagi di channel Henry in Kiwiland bersama saya. Perkenalin, nama saya Henry. Di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan tentang kerja di Selandia Baru. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini aku collect, ada yang dari Instagram, ada yang dari message di Instagram aku, ada juga dari kolom komentar di video YouTube. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, kalian taruh aja di kolom komentar. Aku bersama ini si kecil, dia lagi nggak enak, jadi aku peluk aja. Sedangkan yang lain dua itu di belakang tuh ada Joshua. Tuh ada Joshua di belakang sana dan ada Ellie, nggak tahu di mana. Oke, kita lagi ada di park dekat rumah. Jadi ini masih lockdown, jadi kita nggak boleh terlalu jauh dari tempat kita. Tapi kita masih boleh keluar rumah, hirup udara segar dan bermain atau olahraga ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Oh ya, sebelumnya yang belum subscribe dulu dan klik loncengnya biar bikin aku semangat untuk bikin video-video berikutnya. Dan juga kalau kalian masih ada pertanyaan, kalau kalian masih ada pertanyaan yang belum tercover di sesi ini, kalian taruh aja di kolom komentar. Nanti aku jawabin ya, sebisa aku. Oke. Yang ini pertanyaannya dari message di Instagram, aku taruh di sini ya. Ini pertanyaannya, kalian bisa baca. Halo Ko, bikin dong video cara perekrut di New Zealand, bisa tahu skill kita pada saat kita mau melamar dan cara bagaimana kita bisa meyakinkan kalau kita bisa kerja. Mungkin kalau videonya mungkin nantilah aku bikinin, tapi sebenarnya dengan bikin cover letter dan juga CV kita sesuai yang New Zealand, prosedur New Zealand, sesuai yang kayak timnya New Zealand. Nanti di bawah sini, di kolom komentar aku sertai juga cara bikin CV yang versi New Zealand punya di bawah sini. Dan juga bagaimana agar dia tahu ya sebanyak-banyaknya informasi kalian masukin di dalam CV kalian gitu. Dan sertifikat kalian lampirin dan kalian apply deh ke tempat kerjanya. Good luck ya, semoga diterima. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan tentang kerja di New Zealand ini. Halo Mas Henry, apa kabar? Apa syarat dan bagaimana jika kita ingin tinggal di sana dengan cara berniaga, berbisnis kayak Mas bisnis food truck sebagai contoh dan bukan bekerja, dan juga jenis visanya, apa pula jenis visa sesuai di pohon. Jadi ini pertanyaannya guys. Oke, kalau untuk bisnis ada namanya visa entrepreneur visa, nggak tahu bilangnya visa entrepreneurship itu. Jadi itu modalnya sangat gede ya. Itu persyaratannya, modalnya harus minimal 100.000 New Zealand dollar. Jadi kalau dirupiahin sekitar berapa itu? 900 jutaan. Itu untuk salah satu persyaratannya, dan masih banyak lagi persyaratan lainnya. Itu kalau kalian mau bisnis di sini, dan itu bisa selama 2 tahun dikasih visanya, 2 atau 3 tahun gitu ya. Terus nanti kita bisa apply residensi dari sana setelah itu yang untuk bisnis. Jadi ya kalian harus memiliki modal yang gede. Karena sebenarnya jujur aja, kalau 100.000 New Zealand untuk di New Zealand itu untuk berbisnis itu termasuk kecil guys. Kalau di Indonesia mungkin sudah termasuk gede ya, tapi kalau di New Zealand 100.000 itu termasuk masih kecil. Oke, itu visa bisnis. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Dan pertanyaan keempat ini sama, kurang lebih sama. Aku masukin lagi di sini pertanyaannya, kalian bisa baca juga. Untuk kerja pelaut ada nggak? Construction gimana? Susah nggak? Jadi untuk pekerjaan pelaut, konstruksi, mekanik, itu kalau masuk ke dalam listnya, nanti aku masukin listnya di sini atau di bawah kolom komentar. Kalau itu termasuk yang shortage, itu bisa dapat visa kerjanya guys, dapat working visanya bisa. Jadi itu tergantung apakah pekerjaan itu termasuk dalam essential skill atau shortage di tempat itu. Oke, jadi kalian bisa lihat, di scroll aja atau diklik linknya, kalian cari, kalian bisa type juga apakah pekerjaan yang kalian cari itu shortage di daerah tersebut. Karena begini ya, misalnya di Christchurch
atau di Queenstown, itu pekerjaan shortage-nya beda-beda loh. Kalau di Queenstown itu banyak yang untuk hospitality, kalau di Christchurch banyak yang untuk konstruksi kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan kelima. Oke, pertanyaan kelima yang di sini ya, tentang nanyain berapa lama lockdown ini dan kapan dibukanya. Kapan bisa visa turis bisa masuk lagi. Jadi untuk lockdown kita di sini kan selama 4 minggu. Jadi ini udah minggu ketiga. Jadi kalau nggak salah minggu keempat itu sekitar tanggal 23 atau 25 April. Pokoknya ya minggu terakhir itu tanggal 23 atau 25. Nanti aku masukin di sini ya tepatnya. Itu nanti 2 hari sebelum itu Prime Ministernya akan kasih tahu apakah lockdown akan dibuka atau tidak. Tapi kayaknya bakal dibuka karena orang yang kena sakit corona itu semakin hari semakin menurun. Jadi kemungkinan besar akan dibuka untuk kita bisa bekerja lagi. Nah, tapi untuk orang turis masuk ke sini, aku masih belum tahu apakah mereka akan buka bordernya untuk orang internasional datang ke sini. Dan kalaupun dibuka, aku rasa kalau kalian masuk ke sini, itu kalian mesti isolasi sendiri, isolasi mandiri selama 14 hari. Oke, itu pertanyaan yang kelima. Sekarang pertanyaan yang keenam. Di sini ya pertanyaannya. Oh, ini tentang kerja, tempat cari kerja sick.co atau threadme.co.nz. Ya menurut aku sih itu yang dua itu yang paling terkenal di New Zealand. Tapi kalau misalnya kalian dapat yang dari perusahaannya langsung, ya itu lebih baik lagi, lebih bagus karena tapi ya biasanya kebiasaan di sini perusahaan-perusahaan itu masukin vacancy lowongan kerjanya itu di sick.co.nz dan juga di threadme.co.nz. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7 tentang kuliah di New Zealand. Ini pertanyaannya tentang rekomendasi di IPU di New Zealand dan juga rekomendasi universitas di New Zealand ya. Jadi universitas di New Zealand itu banyak yang bagus-bagus memang, dan universitas di New Zealand itu misalnya kayak Lincoln University yang ada di Canterbury di daerah Christchurch, itu bagusnya di daerah agriculture. Misalnya di Wellington ada Lake Gordon Blue kalau nggak salah ngomong, nanti aku taruh di sini. Itu bagusnya di bidang chef gitu, di bidang bakery juga itu bagus. Jadi tergantung jurusan kalian apa yang kalian mau tempuh studinya di sini dan kalian cari yang terbaik kayak gitu. Kalau nggak salah Massey University juga gede, Massey University, Auckland University, Christchurch University of Canterbury atau UC, Lincoln, Otago University, ya itu salah satu itu yang universitas top-topnya. Waikato juga, Waikato University. Itu untuk pertanyaan untuk universitas di New Zealand. Oke, kita pertanyaan selanjutnya di sini. Oke, pertanyaannya, saya ingin jadi petani dan saya lulusan SMA. Mungkin untuk kalau lulusan SMA dan mau kerja di kebun, kalian bisa lihat link di komentar aku. Itu aku ada link untuk yang kerja di kebun ya. Kalian bisa klik sana dan itu harus pakai visa RSC. Oke, itu aja. Pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9 ya kurang lebih mungkin dia mau tanyanya tentang cara ke New Zealand, cara kerja di New Zealand. Mungkin untuk yang kerja di kebun itu kalian harus lewat agennya di Indonesia. Cuman ada 2, salah satunya itu PT SAP dan itu agak susah karena yang balik-balik ya orang-orang itu lagi gitu. Itu untuk kerja di kebun dan visa RSC. Tapi kalau misalnya kalian mau kerja yang lain, kalian mesti dapat job offer dan pekerjaannya itu haruslah shortage. Jadi orang New Zealand itu kekurangan untuk di bidang tersebut, di bidang pekerjaan tersebut. Jadi kalian bisa dapat visa kerjanya itu yang secara legal. Yang secara ilegal ya lebih baik nggak usah guys, karena di sini sangat ketat. Kalau kalian pakai visa turis
Habis itu kalau kalian ketahuan, itu kasihan juga bosnya didenda dengan sangat besar dan kalian bisa dideportasi. Dan juga itu merugikan nama bangsa kita, Indonesia, dan merugikan kita semua karena yang mau kerja secara legal jadi kayak blacklist juga, bukan blacklist dalam secara country-nya gitu. Kayak oh, orang Indonesia, oh suka kerja ilegal kayak gitu. Jadi ya cobalah untuk mencari jalan yang benar agar yang lain juga kesempatannya besar gitu. Jadi nama kita, nama negara kita juga bagus di mata dunia gitu guys. Oke, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ke-10. Jadi ada 10 pertanyaan tentang kerja di New Zealand. Yang ini yang terakhir ya, kalian bisa lihat di sini. Ini tentang dia mau tanya kalau misalnya suaminya dapat kerja di sini, suaminya dapat visa kerja dan kategorinya skill job untuk istri dan anaknya, apakah otomatis istri dan anak ikut? Oh, bikin visa apa untuk istri dan anaknya? Jadi kalau misalnya visanya itu suaminya atau partnernya itu dapat visa kerja, itu mesti dilihat kerjaannya itu low skill, medium skill atau high skill, dan minimal harus minimum gajinya itu harus $25 per jam. Itu minimum gajinya sebelum istri dan anaknya bisa ikut juga, dan istrinya akan dikasih partnership visa, itu bisa kerja 40 jam atau lebih di New Zealand, dan anaknya itu kalau aku nggak salah itu dikasih visitor visa dan itu bisa sekolah di sini. Dan kalau sekolah biasa, sekolah publik, sekolah yang government punya itu gratis fee-nya. Dan kalau anaknya di bawah 5 tahun, 3-5 tahun, itu gratis daycare-nya 30 jam kalau nggak salah. Apa 20 jam ya? 20 atau 30 jam deh. Nanti aku tulis deh keterangannya. Nah, untuk itu visa partnership-nya ya. Jadi kalau low skill, cuman suaminya aja yang bisa kerja di sini. Istrinya nggak bisa pakai partnership visa, tapi istrinya bisa pakai visitor visa yang cuman 3 bulan atau 6 bulan ya. Jadi ya cari yang medium skill ya. Kalau dapat medium skill bisa dapat partnership untuk istrinya dan anaknya juga. Oke guys, itu aja pertanyaan-pertanyaan kerja di New Zealand. Jadi kalau pertanyaan kalian masih belum tercover di sini, kalian tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa ya untuk subscribe, klik loncengnya, klik loncengnya, di like videonya, juga taruh kolom komentar kalian tentang pertanyaan atau tentang apapun itu. Nanti aku akan coba bikin, mungkin bulan depan aku akan coba bikin pertanyaan yang kedua, Q&A di New Zealand. Oke, bye bye.